Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida dari 12 Farmasi 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat imunosupresan. Imunosupresan memiliki 4 golongan, yaitu menghambat selektif fungsi dan produksi sitokin, yang kedua antimetabolit, kemudian antibodi monoklolat, dan adrenokortikoid. Yang pertama, untuk golongan penghambat selektif fungsi dan produksi sitokin, yang salah satu contoh obatnya adalah sicelosporin. Sicelosporin adalah obat golongan imunosupresan yang digunakan untuk menurunkan resiko terjadinya respon penolakan tubuh terhadap proses transplantasi organ. Obat ini bekerja dengan cara menurunkan respons sistem imun, sehingga mengurangi peradangan dan mencegah sistem imun menyerang organ transplantasi. Kategori kehamilan dan menyusui masuk ke dalam kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, namun belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Sicelosporin dapat terserap ke dalam ASI. Bila Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu dokter. Dosis pada dewasa. Untuk bentuk obat suntikan, dosisnya 5-6 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikan melalui infus selama 2-6 jam. Kemudian dilanjutkan dengan penggunaan obat minum. Untuk obat bentuk kapsul, dosis awal dewasa 10-15 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis diberikan 4-12 jam sebelum operasi. Dan untuk dosis pemeliharaan, dosisnya adalah 2-6 mg per kilogram berat badan per hari. Peningkatan terjadinya resiko kejang jika digunakan bersamaan dengan metilprednisolon dosis tinggi akan meningkatkan penurunan efektivitas sicelosporin jika digunakan dengan carbamazepin, phenobarbital, isoniazid, atau rifampicin. Meningkatkan efektivitas sicelosporin jika digunakan dengan diltiazem, doxycycline, erythromycin, ketoconazole, chloramphenicol, verapamil, atau pil KB. Mengganggu fungsi ginjal jika digunakan bersama dengan obat golongan aminoglikosida. Efek samping yang mungkin timbul adalah sakit kepala, hipertensi, mual, muntah, diare, sakit perut, dan berjerawat. Yang kedua, untuk golongan obat metabolit, yang salah satu contoh obatnya adalah azathioprin. Azathioprin termasuk golongan obat yang dikenal sebagai agen imunosupresif. Obat ini digunakan untuk mengurangi kekebalan alami pada pasien yang menerima transplantasi organ. Kontraindikasi obat ini adalah peningkatan resiko infeksi serius dan neoplasia dalam imunosupresi kronis, leukopenia, trombositopenia, dan gangguan ginjal atau hati. Kategori kehamilan dan menyusui masuk ke dalam kategori D. Sudah ada bukti positif mengenai resiko terhadap janin di manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari resikonya, misalnya untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Untuk ibu menyusui tidak direkomendasikan karena sebagian obat telah ditemukan pada ASI. Dosis obat untuk penyakit autoimun untuk dewasa 1-3 mg per kilogram berat badan per hari. Risiko menimbulkan infeksi jika digunakan bersama dengan KB spiral atau vaksin. Berisiko menimbulkan kelainan darah jika digunakan dengan obat hipertensi golongan ACE inhibitor dan simetidin. Efek samping yang mungkin akan ditimbulkan adalah batuk, demam, punggung bawah atau samping nyeri, nyeri atau sulit buang air kecil, kelelahan. Yang ketiga, antibodi monoklonal, yang salah satu contoh obatnya adalah alemtuzumab. Alemtuzumab adalah suatu antibodi monoklonal yang spesifik terhadap antigen limfosit. Obat ini bekerja dengan memperlambat atau menghentikan pertumbuhan sel-sel kanker. Dosis untuk pengobatan leukemia limfositik kronik sel B yang melalui intravena, dosis awalnya adalah 3 mg melalui infus selama lebih dari 2 jam atau hingga 8 jam pada beberapa pasien. Ulangi dosis hingga ditoleransi, kemudian tingkatkan secara bertahap hingga 10 mg per hari. Peningkatan dosis biasanya selama 3-7 hari.
Efek samping yang mungkin akan ditimbulkan adalah infeksi herpes simplex, infeksi oportunistik, dan trombositopenia. Untuk kategori kehamilan dan menyusui masuk ke dalam kategori C. Studi pada reproduksi hewan menunjukkan efek buruk pada janin. Tidak ada studi memadai dan terkendali pada manusia. Obat boleh digunakan jika nilai manfaatnya lebih besar daripada risiko terhadap janin. Yang keempat, untuk golongan adrenokortikoid yang salah satu contohnya obatnya adalah metilprednisolon. Metilprednisolon adalah obat untuk mengatasi penyakit yang menyebabkan peradangan. Metilprednisolon bekerja dengan meningkatkan sistem imun sehingga tubuh tidak melepas senyawa kimia yang memicu terjadinya peradangan. Kategori kehamilan dan menyusui masuk ke dalam kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun, belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaatnya yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Metilprednisolon dapat terserap ke dalam ASI. Jika Anda sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa memberitahu terlebih dahulu terhadap dokter. Untuk dosis dewasa 2-60 mg per hari, terbagi menjadi 1-4 kali pemberian, tergantung jenis penyakit yang sedang diobati. Untuk dosis anak-anak 0,5-1,7 mg per kilogram berat badan per hari. Pemberian obat dilakukan tiap 6-12 jam. Obat ini dikonsumsi sesudah makan untuk menghindari terjadinya sakit mah. Meningkatnya resiko kejang jika digunakan dengan silosporin. Meningkatkan resiko aritmia jika digunakan bersamaan dengan digoxin. Efek samping yang mungkin akan ditimbulkan adalah mual, muntah, sakit kepala, nafsu makan menurun, sulit tidur, keringat berlebih, sakit mah, nyeri otot, gangguan emosi, dan suasana hati. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.